Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 5, Ibu Sina, Al-Ghazali, dan Ibu Rus? Sehat-sehat semua ya. Dan tetap semangat meski kita masih belajar dari jarak jauh. Materi kita kali ini adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis, khususnya bab tentang surah Al-Alaq. Di mana pertemuan yang lalu kita sudah belajar membaca surah Al-Alaq, kemudian kalian sudah menghafalkannya, dan sekarang kita lanjutkan dengan menerjemahkan surah Al-Alaq sekaligus apa isi kandungan dari surah Al-Alaq. Baik, kita simak sama-sama materinya ya. Sekarang kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu surah Al-Alaq. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat menjelaskan apa isi pokok kandungan surah Al-Alaq. Nah, sebelum kita masuk apa itu isi pokok kandungan surah Al-Alaq, Ibu jelaskan kembali. Surah Al-Alaq tergolong dalam surah Makkiyah. Surah Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Nah, Al-Alaq berarti segumpal darah. Surah Al-Alaq merupakan surah yang ke-96 dalam Al-Quran. Adapun sebab turunnya surah Al-Alaq karena kejahatan Abu Jahal, yaitu menghalangi Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat. Nah, ini surah Al-Alaq yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kalian sudah dapat membacanya dan menghafalnya. Nah, apa isi pokok kandungan surah Al-Alaq? Surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Alaq terdapat perintah untuk membaca dan belajar. Allah lah yang mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantara pena atau alat tulis. Dengan alat tulis, manusia dapat belajar sehingga menjadi pintar. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada orang-orang yang melampaui batas dan menghalangi ketika orang lain untuk sholat serta menghalangi berbuat kebaikan. Seperti kisah Abu Jahal yang hendak mengangkat batu besar dan ditimpakan kepada Nabi ketika beliau akan sujud. Abu Jahal dan pengikutnya yang selalu menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk beribadah. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka. Bahkan mereka akan ditarik dari ubun-ubunnya. Tidak terbayangkan bagaimana sakitnya dimasukkan ke dalam neraka dengan cara seperti itu. Dosa besar bagi orang yang selalu mengganggu orang yang sedang sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan dari malaikat Zabaniyah, malaikat penyiksa orang-orang yang berdosa. Nah, sekali lagi Allah mengingatkan agar kita tidak patuh kepada orang-orang kafir dan kita diperintahkan agar tetap melaksanakan sholat. Di samping itu, kita dianjurkan mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, isi kandungan surah Al-Alaq adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan penciptaan manusia dari segumpal darah. Makin banyak membaca, makin banyak pula ilmu yang kita kuasai. Manusia telah melupakan nikmat Allah yang melimpah ketika manusia merasa dirinya kaya dan ia menjadi sombong serta takabur. Dengan kemurahan, keagungan, dan kebaikannya, Allah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dengan cara membaca, menulis, dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, inilah isi kandungan dari surah Al-Alaq. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan tugas pada buku paket Al-Quran Hadis
halaman 78 yang uji kompetensi pilihan gandanya saja, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tulis di buku tulismu, kirim lewat WhatsApp ke nomor ibu. Isinya saja. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.